Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-32, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-47. 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-32, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-47. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Judul renungan kali ini, Hidup Berdasarkan Percaya, ditulis oleh Anne Setas. Gary mengalami masalah keseimbangan ketika berjalan. Jadi dokter menyarankan fisioterapi untuk meningkatkan keseimbangannya. Dalam satu sesi, fisioterapis berkata, "Anda terlalu mempercaya apa yang Anda lihat. Meski itu salah, Anda kurang bergantung pada sistem indrawi Anda yang lain. Apa yang Anda rasakan pada telapak kaki juga sinyal yang diberikan dalam telinga Anda. Pada semuanya itu membantu Anda tetap seimbang." Ungkapan terlalu mempercayai apa yang dapat Anda lihat mengingatkan saya pada kisah Daud, si gembala muda yang berhadapan dengan Goliat. Selama 40 hari, Goliat, satria Filistin yang perkasa itu, mendekati barisan orang Israel dan menantang mereka untuk mengajukan seseorang untuk melawan dirinya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-16 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Namun, wajar saja apa yang orang-orang lihat itu telah membuat mereka ketakutan. Lalu muncullah Daud muda, yang disuruh ayahnya mengantar bekal untuk kakak-kakaknya. Bagaimana Daud memandang situasi itu? Daud menanggapinya dengan iman, bukan dengan penglihatannya. Ia melihat si raksasa, tetapi percaya
Allah akan menyelamatkan umatnya. Jadi walaupun masih muda, Daud berkata kepada Raja Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Kemudian Daud berkata kepada Goliat, "Di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Dan memang itulah yang kemudian dilakukan Allah. Percaya penuh pada karakter dan kuasa Allah akan menolong kita untuk hidup berdasarkan iman percaya daripada apa yang kita lihat. Sahabat ODB, apa yang saat ini sedang Anda gumulkan? Lalu apa artinya hidup dalam iman kepada Allah di masa pergumulan tersebut? Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku apa artinya mempercayaimu dalam karaktermu di tengah pergumulanku. Engkau sungguh berkuasa dan penuh kasih. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.